Jadi konsepnya harus jelas. Jadi belajar kimia itu adalah harus memahami konsep. Jadi lagi saya simpulkan ya, di katoda terjadi reaksi reduksi. Terjadi kompetisi reduksi antara kation dan air. Jika kationnya berasal dari logam yang di sebelah kiri daripada air, maka yang direduksi adalah air. Ini reaksi reduksinya. Tetapi jika kationnya berasal dari logam yang terletak di sebelah kanan daripada air, maka yang direduksi adalah kationnya. Selamat datang di Pak Bos Channel khusus pelajaran kimia. Jika Anda kesulitan belajar kimia, tontonlah video-video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga membantu. Terima kasih. Baiklah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah reaksi elektrolisis elektrolit larutan. Pada video pembelajaran saya sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang reaksi elektrolisis elektrolit lelehan. Di situ saya katakan perbedaan elektrolit lelehan dengan elektrolit larutan adalah pada keterlibatan air. Kalau dia lelehan, berarti di situ tidak mengandung air karena dia memang terjadi lelehan karena dipanaskan. Tetapi kalau di larutan, di situ kristal-kristal dilarutkan di dalam air atau pelarut air, maka larutan itu mengandung air. Kemudian nanti kita bedakan atas dua ya, berdasarkan elektrodanya. Satu menggunakan elektroda tidak reaktif ya, kemudian menggunakan elektroda reaktif. Yang tidak reaktif tersebut inet ya, antara lain PT dan karbon. Tapi di luar itu adalah yang reaktif seperti tembaga, nikel, dan lain-lain. Maka pada pertemuan ini yang kita bahas adalah bagian 1, yaitu sel dengan elektrolit larutan yang menggunakan elektroda tidak reaktif. Nanti baiklah kita perhatikan bagian sel elektrolisis elektrolit larutan berikut. Jadi perbedaannya dengan elektrolit lelehan ya. Kalau waktu kita belajar tentang elektrolit lelehan, maka di sini elektrolit karena dipanaskan ya, sehingga meleleh, maka terjadi ionisasi antara kation dan anion. Sekarang karena ini larutan, maka ionisasi terjadi di dalam larutan sehingga komponen di dalamnya ya terdiri dari 3 komponen antara lain kation, anion, dan air. Dan tentang bagian ini tidak lagi semua saya terangkan karena sudah saya terangkan di video sebelumnya. Maka silakan tonton di video pembelajaran sebelumnya di Pak Bos Channel. Yang saya terangkan di sini adalah peristiwa yang terjadi di katoda, anoda, ya, yaitu reduksi dan oksidasi. Jadi karena di katoda terjadi reduksi, reduksinya pun adalah kompetisi antara kation dan air. Jadi siapa yang nanti yang direduksi? Itu bergantung kepada di mana letak logam-logam kation ya di dalam deret sel volta. Kita lihat di sini air ya, letaknya sekarang air. Ada logam-logam di sebelah kiri air, H2O, ada logam-logam di sebelah kanan. Maka jika nanti kation itu adalah yang berasal dari logam yang di sebelah kiri dari air ini pada deret sel volta, maka yang direduksi nanti bukan kationnya, melainkan adalah airnya. Rumus reduksi air adalah, sini sudah saya sediakan, ini harus dihafal ya. 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 4H2 tambah 2 OH negatif.
Tetapi jika nanti kationnya berasal dari logam-logam yang terletak di sebelah kanan daripada air, maka yang direduksi adalah kationnya, bukan airnya. Cukup jelas ya? Nanti akan kita lihat pada contoh soal. Kemudian kita perhatikan peristiwa yang terjadi di anoda, yaitu oksidasi. Siapa yang dioksidasi? Itu terjadi kompetisi antara anion dengan air. Anion ini adalah sisa-sisa asam ya. Sisa asam. Kalau dia asam halida, mungkin dia asam klorida atau asam bromida. Berarti mungkin dia Cl atau Br. Itu contoh sisa asam yang tidak mengandung O. Maka nanti kalau sisa asamnya adalah tidak mengandung O, maka langsung dioksidasi. Ya, misalnya Cl negatif, maka dioksidasi menjadi Cl2, melepaskan elektron. Tetapi jika sisa asamnya itu mengandung O, salah satunya adalah SO4 2 negatif atau NO3 negatif, itu berasal dari asam sulfat atau asam nitrat. Jadi sisa asam yang mengandung O, maka nanti yang dioksidasi adalah airnya. Inilah reaksi oksidasi air, yaitu pelepasan elektron 2H2O ya. Jadi konsepnya harus jelas. Jadi belajar kimia itu adalah harus memahami konsep. Jadi lagi saya simpulkan ya, di katoda terjadi reaksi reduksi, terjadi kompetisi reduksi antara kation dan air. Jika kationnya berasal dari logam yang di sebelah kiri daripada air, maka yang direduksi adalah air. Ini reaksi reduksinya. Tetapi jika kationnya berasal dari logam yang terletak di sebelah kanan daripada air, maka yang direduksi adalah kationnya. Begitu juga dengan oksidasi ya, terjadi kompetisi antara anion dan air. Maka jika sisa asamnya tidak mengandung O, maka langsunglah anionnya yang dioksidasi. Tetapi kalau anionnya mengandung O, maka yang dioksidasi adalah air. Contoh soal. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaCl menggunakan elektroda karbon, berarti inet. Maka yang pertama kita lakukan adalah buatlah reaksi ionisasi dari NaCl. Tentunya adalah Na positif dan Cl negatif. Kemudian kita pisahkanlah antara kation dan anion, di mana nanti ya akan terjadi reduksi dan oksidasi. Tetapi untuk reduksi akan terjadi kompetisi antara kation dengan air. Jadi karena ya Na itu adalah golongan 1 ya, karena sudah kita katakan tadi golongan 1, golongan 2 dan Al, Mn itu terletak di sebelah kiri dari H2O pada deret sel volta ini ya, sebelah kiri. Maka yang direduksi bukan kationnya tetapi adalah airnya. Inilah reaksi reduksi air. Kemudian untuk anion, kita lihat anionnya adalah Cl negatif. Cl negatif itu tidak mengandung O. Ya, kalau tidak mengandung O berarti dia sendirilah yang dioksidasi. Ya, oksidasi Cl negatif adalah sebagai berikut. Ya, Cl negatif teroksidasi menjadi Cl2, tentunya melepaskan 2 elektron. Kemudian syarat ya dalam persamaan reaksi itu harus sama elektron yang dilepas dan yang ditangkap. Kebetulan sudah sama ya. Maka nanti ya, karena di sini Cl-nya ada 2, Cl negatifnya ada 2, maka reaksi di atas akan kita kali 2 supaya sama. Nah, sehingga elektron nanti sama berarti dimatikan, 2 Cl negatif juga dimatikan. Maka kira-kira beginilah nanti reaksinya. Elektronnya kita matikan, kemudian Cl-nya juga kita matikan. Maka akhir reaksinya adalah
NaCl ditambah H2O, terbentuklah Na positif dan OH negatif tambah H2 dan Cl2. Berarti ada dua gas yang dihasilkan ya dalam elektrolisis NaCl menggunakan elektroda karbon, yaitu gas H2 dan gas Cl2. Jadi karena tadi Na kation dan OH anion ya, bisa juga ini nanti disatukan menjadi NaOH. Jadi reaksi lengkapnya adalah seperti ini. Jadi mudah ya. Ya, kita hanya melihat posisi daripada kation itu. Apakah dia di kiri dari H2O atau di kanan H2O ya, supaya kita bisa menentukan siapa yang direduksi antara logam atau airnya. Dan pada anion kita hanya melihat apakah sisa asam itu mengandung O atau tidak mengandung O, supaya kita tahu apakah anionnya yang dioksidasi atau H2O-nya yang dioksidasi. Demikian soal 1, kita lihat soal 2. Soal 2. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan elektroda PT atau inet. Jadi kalau kita mau mengionkan, kita ionkan dulu CuSO4 menjadi Cu2 positif dan SO4 2 negatif. Maka kationnya adalah Cu2 positif, sedangkan anionnya SO4 2 negatif. Maka kita lihatlah sekarang posisi daripada Cu2 positif ya. Itu berasal dari logam Cu, berarti dia terletak di sebelah kanan dari H2O. Maka dia menang berkompetisi melawan H2O. Maka yang direduksi adalah ya, yang direduksi adalah Cu-nya ya. Cu-nya yang direduksi. Maka inilah reaksi reduksinya. Kemudian kita lihat sisa asam atau anion sisa asam ini ya mengandung O. Mengandung O, maka nanti yang dioksidasi adalah air. Nah, ya, yang dioksidasi adalah air. Maka inilah reaksi oksidasi air. Jadi sangat mudah ya, apakah anionnya mengandung O atau tidak mengandung O. Pada contoh soal 1 tadi ya, sisa asamnya tidak mengandung O, maka dialah yang dioksidasi. Tetapi pada contoh kedua ini, karena sisa asamnya mengandung O, maka airlah yang dioksidasi. Kemudian karena di sini elektron yang dilepas ada 4, sedangkan di sini hanya 2, maka kita kali 2 lah reaksi di katoda ini ya. Nanti kalau itu sudah kita kali 2, tentunya Cu pun menjadi 2. Maka yang reaksi di atas pun kita kali 2. Kemudian kita tuliskanlah reaksi setelah kita kalikan. Ya, yang di atas dikali 2, maka koefisiennya semua 2. Kemudian yang kedua juga dikali 2, maka elektronnya jadi 4. Sedangkan reaksi oksidasinya adalah tetap. Ya, maka kita matikanlah yang sama, antara lain adalah elektron 4, kemudian Cu2 positifnya sama-sama 2 ya. Sehingga nanti persamaan reaksi ini ya kita lihat adalah sebagai berikut. Nah, di mana ini sudah kita matikan, tinggallah 2 CuSO4 tambah H2O, kemudian 4H positif, 2 SO4 2 negatif, baru 2 Cu tambah gas oksigen. Maka yang dihasilkan pada reaksi elektrolisis larutan CuSO4 ini antara lain adalah, ini nanti adalah H2SO4 ini ya, H2SO4 nah, dengan logam Cu. Dan contoh soal ketiga, larutan K2SO4 menggunakan elektroda platina gitu ya, inet juga. Nah, kemudian kita ionkan K2SO4, antara lain K positif dan SO4 2 negatif. Tentunya K positif kita kali 2 supaya mempunyai muatan yang sama antara positif dan negatifnya. Kemudian kita periksa ya, kationnya adalah logam di sebelah kiri dari H2O pada deret sel volta, sehingga yang direduksi adalah airnya ya. Yang direduksi adalah airnya ya. Kemudian kita lihat sisa asamnya SO4 2 negatif mengandung O. Kalau mengandung O berarti yang dioksidasi juga air. Nah, maka dalam contoh ini yang direduksi adalah air, yang dioksidasi pun air.
kita sudah tahu rumus atau reaksi dari reduksi air dan oksidasi air pada soal 1 dan soal 2 tadi. Maka ya, kita lihat nanti jumlah dari elektron yang dilepas dan yang diterima. Nah, di sini elektronnya ada 4, di sini masih 2, maka kita kali 2. Nah, kemudian nanti akan terjadi ya, di sini nanti hasil dari H positif ini ya, ini 4H positif di sini nanti ya dengan SO4 ini ya. Karena di sini nanti ini SO4-nya 2 negatif, sedangkan di sini 4H positif, maka nanti dibutuhkan 2 SO4 2 negatif ya supaya membentuk H2SO4. Maka ini juga nanti akan kita kali 2. Maka kita matikanlah yang sama ya, atau kita kalikan dulu ya sesuai dengan perkaliannya. Kita kalikan dulu sesuai perkaliannya. Yang pertama adalah yang di atas ini dikali 2, maka ini 2K2SO4 ya, ini 2K positif menjadi 4K positif, dan SO4 2 negatif menjadi 2 SO4 negatif. Kemudian yang kita kali 2 berarti di sini menjadi 4H2O, 4 elektron, kemudian H2 dengan dikali 2 menjadi 2H2, kemudian 2OH negatif menjadi 4OH negatif. Kemudian reaksi oksidasinya tetap, maka kita tulis tetap ya. Sehingga sekarang kita matikanlah ya yang sama antara lain elektron ya. Elektron ada sama-sama 4. Kemudian ya hanya itu ya yang sama. Maka sekarang kalau sama dia sama-sama apa? Sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan, itu akan kita tambahkan saja ya. Seperti ini 2K2SO4, di sini 4H2O dan 2H2O, maka itu menjadi 6H2O. Maka di sebelah kanan reaksi ada 4K positif ya. Sorry ya, tambahnya ini ada 2, sebenarnya 1 aja ya. Kemudian 4OH ya, ini 4OH ditambah 4H positif, baru ditambah 2 SO4 2 negatif, baru gas hidrogen dan gas oksigen. Nanti ada yang bisa kita gabungkan antara K positif dengan OH negatif, itu membentuk KOH ya. Sedangkan H positif dengan SO4 2 negatif membentuk H2SO4 ya. Jadi di sini 4 KOH dan di sini 2 H2SO4. Ya, demikianlah pembentukan reaksi elektrolisis ya yang menggunakan elektroda inet. Untuk elektroda yang tidak inet atau yang dapat bereaksi akan saya jelaskan di pembelajaran berikutnya. Baiklah, sampai sekianlah pembelajaran kita kali ini. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang reaksi elektrolisis elektrolit larutan yang menggunakan elektroda tidak inet atau yang dapat bereaksi. Baiklah, sampai sekian, sampai jumpa.